Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya langsung. Apakah Anda yakin semua seafood yang Anda makan benar-benar aman untuk tubuh Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun? Saya tidak sedang berbicara tentang makanan basi atau alergi. Saya sedang berbicara tentang 4 jenis makanan laut yang mungkin terlihat bersih segar, bahkan sering dianggap sehat, namun diam-diam mempercepat kerusakan ginjal, meningkatkan tekanan darah, merusak sendi, dan membuat tubuh lansia semakin lemah hari demi hari. Lebih parah lagi, makanan-makanan ini tidak datang dari restoran mewah atau makanan aneh yang sulit didapat. Justru sebaliknya, mereka hadir di piring banyak lansia Indonesia setiap minggu, di rumah makan pinggir jalan, di lauk harian warteg, bahkan di freezer rumah Anda sendiri. Saya tidak ingin menakut-nakuti. Tapi jika Anda atau orang tua Anda rutin makan salah satu dari 4 jenis seafood ini, dalam 1-2 tahun ke depan, Anda bisa mulai merasakan sendi lebih kaku, badan lebih mudah lelah, perut sering kembung, dan angka kolesterol tidak kunjung turun, meski sudah minum obat. Semua itu bukan kebetulan. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Saya sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah Indonesia, dari Makassar, Gresik, Yogyakarta hingga Temanggung. Dan dalam video ini saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam mana makanan laut yang diam-diam menghancurkan kesehatan Anda dan mana yang justru bisa membantu memperbaiki sendi, memperkuat tulang, dan mengembalikan vitalitas Anda tanpa obat. Jika Anda mencintai tubuh Anda dan ingin menikmati masa tua yang tetap mandiri dan bertenaga, simak baik-baik. Kita mulai sekarang. Apakah Anda termasuk orang yang suka makan cumi goreng tepung? Atau mungkin sambal cumi hitam yang gurih pedas dan selalu habis dalam sekali santap? Banyak lansia merasa bahwa cumi adalah pilihan seafood yang aman karena tidak digoreng terlalu kering, dagingnya lembut, dan tidak semahal udang atau kepiting. Tapi di balik tampilan bersihnya, cumi-cumi menyimpan 2 bahaya besar, dan keduanya berkaitan langsung dengan kondisi tubuh setelah usia 60 tahun. Pertama, kolesterol. Dalam 100 gram cumi yang dimasak terkandung sekitar 198 mg kolesterol. Itu artinya satu porsi saja bisa memenuhi lebih dari 60% batas konsumsi kolesterol harian. Bagi lansia yang hatinya sudah tidak seefisien saat muda, kemampuan untuk mengatur kolesterol dari makanan mulai menurun. Kolesterol dari cumi bisa langsung meningkatkan kadar LDL dalam darah, membuat pembuluh menjadi kaku, dan mempercepat risiko serangan jantung atau stroke diam-diam. Yang kedua, asam urat. Cumi mengandung purin tinggi. Saat purin dipecah dalam tubuh, hasilnya adalah asam urat. Pada orang tua, kemampuan ginjal untuk membuang asam urat sudah berkurang. Akibatnya, kristal asam urat menumpuk di sendi-sendi kecil, seperti jempol kaki atau pergelangan, menimbulkan nyeri hebat, yang datang tiba-tiba dikenal sebagai serangan gout. Sebuah studi dari jurnal Nutrients tahun 2021 menunjukkan bahwa lansia dengan asupan kolesterol dan purin tinggi memiliki risiko 43% lebih besar mengalami kekakuan pembuluh darah, dan 31% lebih tinggi mengalami gangguan jantung dalam 2 tahun. Jika Bapak Ibu pernah merasa bangun pagi dengan lutut yang kaku, jari kaki nyut-nyutan, atau tekanan darah tiba-tiba naik padahal tidak stres, bisa jadi penyebabnya bukan obat atau cuaca, tapi dari menu seafood semalam. Dan cumi adalah salah satu tersangka utamanya. Di pagi hari, Bu Rukmini, usia 66 tahun, membuka kulkas dan mengeluarkan sebungkus bakso ikan beku. Cepat, praktis, tinggal goreng, ujarnya. Sejak anak-anaknya merantau, ia lebih sering memilih makanan instan untuk sarapan. Ia mengira itu pilihan yang lebih sehat daripada sosis sapi atau mie instan. Tapi dalam diam tubuhnya memberi sinyal lain. Perut sering terasa begah, jantung kadang berdebar tanpa sebab, dan kadar gula darahnya terus naik meski makan tidak manis. Bakso ikan olahan, termasuk surimi, nugget seafood, atau sosis ikan, bukanlah seafood dalam arti yang sesungguhnya. Meski bentuknya putih dan empuk, bahan dasarnya adalah campuran daging ikan, sisa tepung pati, garam tinggi, gula tambahan, serta perisa buatan. Dalam satu porsi kecil, kadar natriumnya bisa mencapai 700 mg, mendekati setengah dari batas harian yang dianjurkan bagi lansia. Lebih buruk lagi, kandungan karbohidrat cepat serap dari tepung tapioka atau tepung gandum membuat kadar gula darah melonjak cepat. Untuk lansia yang sudah memiliki prediabetes, ini seperti menuang bensin ke dalam api yang sudah menyala. Sebuah studi dari Clinical Nutrition tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi rutin produk surimi 3 kali seminggu meningkatkan kadar insulin sebesar 26 kali lipat pada orang tua dibanding mereka yang menghindarinya.
Lonjakan insulin ini sering disusul oleh penurunan energi drastis, mudah lelah dan mengantuk setelah makan. Yang membuatnya lebih berbahaya, banyak lansia mengira mereka sedang makan seafood sehat. Padahal kenyataannya yang mereka konsumsi adalah campuran industri yang diam-diam memicu tekanan darah, memperburuk metabolisme, dan perlahan mengikis daya tahan tubuh. Maka jika selama ini Anda rutin menggoreng nugget seafood, untuk sarapan ini saatnya berhenti dan mulai memilih bahan yang benar-benar segar dan utuh. Mungkin sekarang Anda bertanya, apakah semua orang perlu menghindari seafood jenis ini? Jawabannya tidak selalu. Tapi kalau Anda pernah diberitahu kolesterol Anda tinggi, atau tekanan darah Anda naik turun tanpa sebab yang jelas, atau sendi Anda sering sakit meski tidak terbentur atau jatuh, atau mungkin Anda merasa buang air besar, jadi tidak lancar, perut terasa penuh, gampang kembung walau makan tidak banyak, maka 4 jenis seafood berikutnya bukan sekadar daftar makanan, tapi bisa jadi peringatan, dan mungkin saja ini adalah awal dari perubahan besar yang tubuh Anda butuhkan. Kerang termasuk kelompok filter feeder, artinya mereka menyaring air laut dan menyimpan segala zat yang ada di sekitarnya, termasuk logam berat seperti kadmium. Di wilayah-wilayah dengan pencemaran industri kerang yang hidup di perairan tercemar bisa mengandung kadmium dalam jumlah yang jauh melebihi batas aman bagi ginjal lansia. Sebuah studi dari Toxicology Reports tahun 2022 menemukan bahwa kerang dari Teluk Jakarta bisa mengandung kadmium hingga 128 mikrogram per gram daging. Bandingkan dengan batas mingguan yang disarankan oleh WHO hanya 7 mikrogram per kilogram berat badan. Artinya, seorang lansia dengan berat badan 60 kg bisa mencapai ambang toksik hanya dengan makan beberapa porsi kecil dalam seminggu. Masalahnya bukan cuma soal penumpukan. Kadmium yang masuk ke tubuh akan menetap lama diserap oleh ginjal dan perlahan menurunkan kemampuan penyaringan. Gejalanya tidak langsung terasa, bisa berupa kelelahan tanpa sebab, tekanan darah perlahan naik, atau hasil tes urin yang menunjukkan kebocoran protein. Kerang hijau juga memiliki kandungan omega 3 yang rendah dibanding jenis seafood lain seperti tiram atau ikan laut dalam. Jadi meski terasa gurih dan segar, manfaat yang ditawarkan tidak sebanding dengan risiko tersembunyi di baliknya. Untuk lansia, memilih sumber protein laut yang lebih bersih dan tidak bersifat menyerap racun jauh lebih aman dalam jangka panjang. Beberapa tahun lalu saya merawat seorang pensiunan kepala sekolah dari Gresik, Pak Samin, 68 tahun. Ia datang dengan keluhan perut sering kembung, kulit gatal setelah makan, dan tekanan darahnya sulit stabil meskipun sudah minum obat rutin. Saat kami telusuri riwayat makannya, terungkap satu hal, hampir setiap minggu ia menyantap udang goreng tepung buatan cucunya. Karena renyah dan ringan di perut katanya. Namun bagi tubuh lansia, udang bukan sekadar ringan atau enak. Di balik teksturnya yang kenyal dan ukurannya yang kecil tersembunyi 5 tantangan besar untuk metabolisme usia lanjut. Pertama, kolesterol. Dalam 3 ons udang terdapat sekitar 180 polimer kolesterol. Bagi orang usia 60 ke atas yang pembuluh darahnya mulai kehilangan elastisitas dan fungsi hati menurun, angka ini bukan sekadar statistik. Kolesterol tinggi dari makanan seperti udang bisa mempercepat penumpukan plak di arteri. Kedua, protein sulit cerna bernama tropomyosin. Protein ini adalah salah satu penyebab alergi seafood yang sering muncul diam-diam. Bahkan orang yang seumur hidupnya tidak pernah alergi pun, saat usia lanjut bisa tiba-tiba bereaksi karena sistem imunnya lebih sensitif. Efeknya berkisar dari ruam kulit ringan hingga gangguan pencernaan dan sesak napas mendadak. Ketiga, cangkang udang. Meski sudah dibersihkan sisa chitin, kadang masih ada serat keras yang tidak bisa dicerna dan bisa memicu peradangan usus, terutama pada lansia dengan sindrom usus sensitif atau sembelit. Dan yang paling mencemaskan, justru tersembunyi sisa antibiotik dalam tubuh udang. Banyak udang yang dijual murah di pasar atau beku di swalayan berasal dari tambak intensif. Dalam Food Control Journal tahun 2022 ditemukan bahwa 42% sampel udang dari Asia Tenggara mengandung sisa antibiotik seperti oxytetracycline yang dapat memicu resistensi bakteri dan ketidakseimbangan flora usus. Jika Anda mengira udang adalah pilihan sehat karena rendah lemak, pertimbangkan kembali. Bagi tubuh lansia, udang bisa menjadi jebakan diam-diam kecil tapi meninggalkan beban besar pada sistem tubuh yang mulai melambat. Sampai di titik ini, mungkin Anda mulai terkejut karena beberapa seafood yang selama ini dianggap aman justru menyimpan bahaya tersembunyi bagi tubuh lansia. Tapi tenang, belum terlambat untuk memilih yang lebih baik.
4 jenis seafood berikutnya bukan hanya aman, tapi bisa membantu tubuh Anda pulih dari dalam, memperkuat sendi, memperbaiki pencernaan, hingga meningkatkan energi harian. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, dari 4 seafood yang sudah kita bahas, mana yang paling sering Anda makan? Tulis di kolom komentar, karena saya membaca semua dan ingin mendengar pengalaman Anda. Karena di balik laut yang sama, ada pula rahmat Tuhan yang sering kita abaikan. Makanan bisa menjadi musuh, tapi juga bisa menjadi sahabat tubuh jika kita tahu cara memilih. Sekarang mari kita kenali 4 jenis seafood yang tidak hanya aman tapi bisa membantu memulihkan tubuh kita dari dalam. Bukan suplemen mahal, bukan ramuan ajaib, tapi karunia laut yang sederhana dan alami. Bayangkan pagi hari di pesisir Maumere. Seorang ibu tua menyiapkan panci berisi sup bening beraroma jahe dan bawang putih. Di dalamnya sepotong teripang kering yang telah direndam semalaman mulai mengembang lembut. Bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena sudah puluhan tahun keluarga ini percaya teripang membantu lutut kakek mereka tetap kuat berjalan ke masjid tanpa mengeluh nyeri. Keyakinan itu ternyata tidak keliru. Teripang atau timun laut menyimpan banyak zat alami yang dibutuhkan tubuh lansia, terutama untuk menjaga sendi tetap lentur dan kulit tetap kenyal. Yang paling menonjol adalah triterpen glikosida, sejenis zat aktif yang bekerja seperti antiinflamasi ringan, namun tanpa efek samping lambung seperti obat penghilang nyeri. Selain itu, teripang juga kaya kondroitin sulfat, yaitu zat yang sering ditemukan dalam suplemen sendi. Bedanya pada teripang, zat ini hadir dalam bentuk alami, lebih mudah diserap dan dimanfaatkan tubuh, khususnya pada lansia yang sistem pencernaannya sudah melambat. Dalam sebuah penelitian dari International Journal of Molecular Sciences, lansia yang mengonsumsi ekstrak teripang setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan nyeri sendi hingga 35% dan peningkatan fleksibilitas gerak yang nyata. Mereka tidak perlu lagi bergantung pada obat nyeri sebelum tidur. Di dalam teripang juga ada asam amino dan kolagen laut yang jauh lebih mudah diserap tubuh ketimbang kolagen dari daging sapi atau ayam. Bagi lansia ini berarti kulit yang lebih kenyal, luka lebih cepat sembuh dan rasa nyeri dalam di lutut atau pinggang yang perlahan berkurang. Bagi Anda yang belum pernah mencobanya, teripang bisa dimasak seperti sup ayam, direbus perlahan dengan kaldu rempah. Tidak perlu setiap hari, cukup 2 kali seminggu, dan tubuh Anda perlahan akan mulai memberi tanda. Tidak langsung hari pertama, tapi minggu demi minggu lutut Anda akan berbicara sendiri. Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah meskipun tidak banyak bergerak? Atau merasa sering mengantuk setelah makan siang, padahal malamnya tidur cukup? Banyak lansia mengira itu hanya tanda biasa karena usia. Padahal seringkali penyebabnya sederhana. Tubuh kekurangan zat besi dan yodium, 2 unsur penting yang perannya sangat besar untuk energi harian. Kerang darah yang banyak dijual di pasar tradisional dari Semarang sampai Makassar sebenarnya adalah salah satu makanan laut terbaik untuk mengatasi masalah itu. Dimasak dengan kukusan sederhana atau bumbu rempah ringan, kerang darah menyimpan kekayaan nutrisi yang jarang disadari, zat besi, selenium, yodium, dan seng. Zat besi sangat dibutuhkan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangannya menyebabkan tubuh cepat lelah, napas pendek, dan wajah tampak pucat. Selenium dan yodium mendukung fungsi tiroid, kelenjar kecil di leher yang mengatur metabolisme, suhu tubuh, dan pembakaran energi. Sebuah studi dari jurnal Nutrients tahun 2020 mencatat bahwa konsumsi kerang secara rutin 3 kali seminggu dapat meningkatkan kadar zat besi dan fungsi tiroid pada lansia secara signifikan tanpa perlu suplemen tambahan. Yang menarik, kerang darah memiliki kadar lemak sangat rendah dan sumber protein tinggi, membuatnya cocok untuk lansia yang ingin menjaga berat badan namun tetap bertenaga. Rasanya gurih alami tanpa perlu tambahan banyak garam. Namun penting diperhatikan, pastikan kerang yang dikonsumsi dimasak matang sempurna dan berasal dari sumber perairan yang bersih. Bila perlu, kukus dengan irisan jahe dan daun salam untuk membantu pencernaan. Tidak mahal, tidak sulit dicari, tapi manfaatnya bisa jauh melebihi suplemen botolan yang harganya ratusan ribu. Bagi tubuh lansia yang sedang mencari kekuatan harian, kerang darah adalah pilihan yang layak dipertimbangkan. Beberapa bulan lalu saya bertemu Bu Sri, 64 tahun, dari Bantul. Ia mengeluh sering sariawan, mudah terkena flu, dan belakangan merasa sulit fokus saat membaca Al-Quran atau mengikuti kajian. Saat saya tanya tentang pola makannya, ternyata ia jarang makan makanan laut, terutama tiram, karena merasa itu makanan mahal yang hanya untuk restoran. Padahal tiram justru termasuk makanan laut paling padat gizi dan sangat cocok untuk kebutuhan tubuh lansia.
Hanya dengan 2 tiram sedang tubuh lansia sudah bisa memenuhi kebutuhan zinc seharian, sebuah mineral yang vital untuk kekebalan tubuh, penyembuhan luka, keseimbangan hormon pria dan wanita, serta kejernihan berpikir. Zinc bukan satu-satunya kelebihan tiram. Di dalamnya juga terdapat vitamin B12 yang membantu fungsi saraf, mencegah kesemutan, dan mendukung produksi energi. Kekurangan B12 pada usia lanjut bisa menyebabkan kebingungan, ringan nyeri otot, bahkan menurunnya daya ingat. Dalam studi dari American Journal of Clinical Nutrition, sekitar 40% orang usia di atas 60 tahun mengalami defisiensi zinc tanpa disadari. Efeknya sering dianggap sepele, padahal bisa memengaruhi daya tahan tubuh, rasa pada lidah, bahkan suasana hati. Tiram juga mengandung selenium dan tembaga. Selenium melindungi tiroid dan sistem kekebalan, sementara tembaga dibutuhkan untuk produksi sel darah merah dan menjaga kepadatan tulang. Sebuah studi di Eropa menemukan bahwa lansia yang cukup asupan tembaganya memiliki risiko patah tulang 18% lebih rendah dalam 5 tahun. Tiram bisa dikukus sebentar dengan air jeruk nipis dan sedikit bawang putih. Tidak perlu dimakan dalam jumlah besar, cukup 1-2 kali. Seminggu manfaatnya sudah bisa dirasakan. Jika Anda merasa tubuh sering drop tanpa sebab, atau mulai lupa hal-hal kecil, mungkin bukan karena usia, mungkin karena tubuh Anda butuh apa yang ada dalam sebutir tiram. Di pasar tradisional, temanggung rumput laut kering biasa digantung dalam plastik bening. Banyak lansia membelinya untuk dibuat salad tahu dingin atau campuran sayur lodeh. Rasanya segar dan kenyal, mudah dikunyah, bahkan oleh gigi yang sudah tidak lengkap. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik teksturnya yang sederhana, rumput laut menyimpan manfaat yang sangat besar, terutama untuk pencernaan dan kulit lansia. Rumput laut kaya mucilage, sejenis serat larut yang saat direndam akan berubah menjadi gel lembut. Gel ini bekerja seperti pelapis alami di usus, membantu menenangkan peradangan mikro, memperbaiki lapisan usus yang menipis, dan memberi makan bakteri, baik yang penting untuk imun dan penyerapan nutrisi. Lansia yang sering mengalami sembelit ringan, perut kembung, atau tidak nafsu makan, bisa sangat terbantu dengan bahan satu ini. Rumput laut juga mengandung prolin, sulfur, dan vitamin C, 3 bahan penting yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk kolagen. Setelah usia 60, produksi kolagen alami menurun drastis. Inilah sebabnya mengapa kulit menjadi lebih kering, luka lebih lama sembuh, dan sendi terasa kaku saat bangun pagi. Dengan memberi tubuh bahan pembentuk kolagen, rumput laut membantu memperbaiki dari dalam, tanpa perlu suntikan atau krim mahal. Satu studi dari jurnal Marine Drugs tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi rumput laut setiap hari selama 8 minggu menghasilkan peningkatan mobilitas sendi hingga 37% dan penurunan gejala kulit kering sebesar 29% pada lansia. Yang membuatnya istimewa, rumput laut tidak hanya membantu satu sistem, tapi banyak sekaligus pencernaan kulit, sendi, tiroid, hingga paru-paru. Dalam praktik saya, beberapa pasien lansia bahkan melaporkan napas terasa lebih ringan setelah rutin mengonsumsi rumput laut dalam bentuk gel atau sup hangat. 1-2 sendok setiap hari, bukan dalam bentuk suplemen mahal, melainkan dari bahan yang bisa Anda temukan di pasar desa. Sederhana namun efektif, dan itulah kekuatan alam yang sering kita abaikan. Setelah usia melewati angka 60, tubuh tidak lagi memberi peringatan keras seperti saat muda. Ia lebih diam, lebih lambat, tapi kerusakannya tetap berjalan. Yang membedakan hanyalah apakah kita sadar sejak awal atau baru menyesal saat semuanya sudah terlambat. Cumi-cumi, bakso, ikan olahan kerang yang tercemar, dan udang memang enak, murah, dan sudah lama jadi bagian dari dapur keluarga kita. Tapi hari ini Anda sudah tahu bahwa di balik semua itu ada kolesterol tersembunyi, logam berat yang diam-diam menumpuk di ginjal, serta protein asing yang bisa membuat sistem imun bereaksi keras tanpa peringatan. Teripang, kerang, darah, tiram, dan rumput laut mungkin tampak sederhana atau bahkan dianggap makanan zaman dulu. Tapi justru dari situlah datang zat-zat pemulih yang dibutuhkan tubuh lansia, chondroitin untuk sendi, zinc untuk hormon dan kekebalan, hingga mucilax yang menenangkan usus dan memperbaiki pencernaan. Pilihannya sekarang ada di tangan Bapak dan Ibu sendiri. Setiap kali Anda memilih bahan makanan, Anda sedang memilih antara menyembuhkan atau menyakiti tubuh Anda sendiri. Dan seringkali perubahan besar dimulai dari keputusan kecil, mengganti satu bahan masakan minggu ini. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mendengar dari Anda. Dari semua jenis seafood yang kita bahas, mana yang paling sering Anda konsumsi selama ini? Apakah Anda sudah pernah mencoba rumput laut atau teripang sebagai bagian dari pemulihan tubuh?
Silakan tulis di kolom komentar, saya akan baca dan jawab satu persatu dengan senang hati. Karena kesehatan bukan hanya soal informasi, tapi soal hubungan perhatian dan kesadaran bersama. Semoga dengan memilih makanan yang lebih bijak, tubuh Anda tetap kuat untuk beribadah, berjalan pagi ke masjid, menggendong cucu dan tersenyum penuh rasa syukur setiap hari. Karena usia lanjut bukan akhir dari kekuatan, tapi awal dari babak baru, yang lebih ringan, lebih sehat, dan lebih tenang. Terima kasih sudah menyimak dengan hati. Semoga bermanfaat. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, mohon bantu sebarkan kepada saudara tetangga atau sahabat yang sedang menjaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.